Cesinda Safa Nisa. Hari ini kita sedang berada di Museum Benteng Vredenburg dan kita akan mewawancarai seorang edukator Museum Benteng Vredenburg, yaitu Mbak Gendrin. Mbak, selamat siang Mbak. Perkenalkan, saya Mani dan ini dua teman saya, ini Ira dan itu Jasinda, dan kami dari Program Studi Bisnis Perjalanan Wisata angkatan 21 Universitas Gadjah Mada. Ini mohon izin Mbak, kami untuk melakukan wawancara seputar A4 dari Benteng Vredenburg ini. Oke, kalau dari kita perkenalan sudah. Boleh Mbaknya untuk perkenalan. Perkenalkan, saya Noi Vinia, biasanya dipanggil Noi, di sini sebagai edukator Museum Benteng Vredenburg. Kenapa panggilannya Mbak Gendrit kata Mas Erwin? Oh, karena namaku panjang, jadi lebih sikatnya sekarang dipanggil Noi aja. Oh, gitu. Oke. Panggil kita juga boleh. Oke, kita mulai aja ya Mbak lesnya. Yang pertama mungkin boleh diceritain Mbak sejak tahun berapa museum ini berdiri? Museum Benteng Vredenburg itu didirikan tanggal 23 November tahun 92. Jadi sudah hampir 31 tahun. Tahun ini memasuki usia 31 tahun. Dan ulang tahun mama saya tuh 23 November. Oke, boleh diceritain Mbak sejarah singkatnya. Sejarah singkatnya Benteng Vredenburg, jadi benteng ini dulu dibangun sekitar tahun 1756, ada juga yang bilang dibangun tahun 1760. Jadi ada banyak cerita. 1756 itu diawali dari ide VOC yang pada waktu sudah ada di Nusantara, itu untuk mendirikan sebuah benteng pertahanan yang ada di Yogyakarta sebagai salah satu bentuk pengamanan politiknya VOC yang ada di Yogyakarta. Makanya kemudian VOC menghendaki meminta kepada Sultan pertama pada waktu itu untuk mendirikan sebuah benteng pertahanan. Nah, disetujui, kemudian dibangunlah benteng ini. Namanya dulu bukan Vredenburg tapi Rustenburg, setelah jadi artinya adalah benteng peristirahatan. Nah, baru kemudian setelah itu berganti nama menjadi Vredenburg itu setelah tahun 1867. Pada waktu itu di Yogyakarta sedang terjadi gempa bumi yang besar. Nah, mengakibatkan sebagian besar dari bangunan ini hancur. Kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda direnovasi dan diganti namanya menjadi Vredenburg, artinya adalah benteng perdamaian. Nah, kemudian nanti di masa pendudukan Jepang sampai nanti di masa revolusi, benteng ini tetap digunakan sebagai benteng pertahanan militer. Sampai nanti di tahun 80-an fungsinya tetap sama, digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai markas tentara kita. Baru nanti di tahun 92 diubah lagi fungsinya sebagai Museum Sejarah Indonesia yang ada di Yogyakarta. Baik, terima kasih ya Mbak. Terus, nah untuk daya tariknya itu apa aja Mbak ya dari benteng ini? Daya tarik Museum Benteng kita sangat spesifik, kita menampilkan itu tadi sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang ada di Yogyakarta. Jadi kami punya 4 ruang pamer diorama yang di setiap ruang pamer diorama itu kita tampilkan sejarah Indonesia secara kronologis. Jadi kalau teman-teman dan pengunjung lain berkunjung ke Museum Benteng itu bisa menikmati diorama 1 itu sejarah benteng, sejarah Indonesia dari masa kolonialisme sampai nanti pendudukan Jepang. Kemudian diorama 2 dan 3 itu spesifik ke masa revolusi Indonesia, dan nanti di diorama 4 itu Indonesia di masa tahun 50 sampai 70-an. Itu daya tarik yang pertama. Daya tarik yang kedua adalah dari bangunannya sendiri. Karena Benteng Vredenburg ini sudah sebagai cagar budaya, jadi para pengunjung yang datang ke sini itu bisa menikmati suasana Belanda, Eropa zaman dulu itu seperti apa, yang tidak menakutkan seperti kalau museum di bayangan orang banyak. Jadi kami menampilkan walaupun bangunannya Belanda, walaupun bangunannya tua, tapi kami museum yang sangat ramah dan menyenangkan dan tidak ada sama sekali unsur menakutkan dan seram. Kemudian daya tarik selanjutnya adalah kami selalu mengembangkan inovasi tampilan, sajian, koleksi. Jadi kami secara
secara reguler berkala itu bikin sajian digital diorama 1, 2, 3, dan 4 itu kami punya sajian digital semuanya. Kemudian saya akan melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana pengaruh adanya kolonialisme Belanda untuk menjadi daya tarik tersebut? Bagaimana pengaruh adanya kolonialisme Belanda? Bagaimana pengaruh adanya kolonialisme Belanda terhadap daya tarik museum? Daya tarik yang ada di museum. Itu tadi jadi karena bangunan ini adalah bangunan Belanda, bangunan lama, jadi orang-orang yang mau merasakan suasana Eropa zaman dulu kembali ke masa kolonialisme Belanda, bagaimana kita dulu dijajah, bisa datang ke sini. Mereka bisa mengambil foto di spot-spot foto kita yang cantik, yang ala-ala Eropa dulu itu bisa. Kemudian untuk pengembangan daya tariknya sendiri di Benteng Frederick ini, pengembangan daya tarik wisatawan, karena kami secara lokasi juga sudah sangat diuntungkan di Pulau Yogyakarta, jadi untuk menggait pengunjung yang masuk, kami tinggal memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana. Kami sudah punya halaman depan yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung yang punya keluarga dan anak-anak. Jadi tidak hanya menikmati sejarah yang berat isinya, tapi juga ada fun-nya untuk istilahnya ngomong anak-anak bisa di depan. Kemudian kalau untuk anak-anak muda yang ingin menikmati sejarah tapi dengan cara baru, itu tadi kami juga sudah punya beberapa sajian digital. Yang paling baru itu ada di diorama 2, namanya The Motion Comic. Jadi cerita sejarah itu ditampilkan secara komik, kita tinggal menikmati dan itu bagus untuk difoto. Terus kemudian selanjutnya fasilitas penunjang, tentu kami secara kebersihan toilet, kemudian kebersihan halaman lainnya kita perhatikan. Kemudian penunjangnya di beberapa titik itu kita tetap tata sebagus mungkin untuk pengunjung. Pameran juga termasuk pameran? Ya benar, aktivitas lainnya kita ada pameran, kemudian ada kerjasama dengan berbagai komunitas, itu untuk juga menggait minat pengunjung dan anak muda. Untuk pamerannya sendiri itu rutinnya berapa kali? Biasanya sampai tahun lalu itu pameran itu kita adakan selama 1 tahun itu bisa 3-4 kali. Nah di tahun ini kami akan mengadakan pameran besar juga nanti di bulan Agustus sampai September, itu namanya Frederick Fair. Iya, di bulan Agustus sampai September nanti. Pamerannya di sini. Terus untuk pengembangan fasilitas dan juga kondisinya itu sekarang bagaimana di pengembangan fasilitas? Kami menyediakan jalur khusus untuk disabilitas di setiap pintu masuk diorama itu kita kasih jalan yang lebih landai, jadi teman-teman dengan disabilitas yang pakai kursi roda mungkin atau yang tunanetra itu bisa lebih nyaman. Kemudian kita ada beberapa jalur atau trek yang khusus juga digunakan untuk disabilitas. Kamar mandi juga kami juga sudah dilengkapi dengan sarana, dengan pegangan kanan kiri yang juga untuk teman-teman disabilitas. Sampingnya pengembangan fasilitas, kami menyediakan peminjaman ruang untuk pengunjung, untuk komunitas, untuk masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan bisa di museum. Kalau ancillary atau lembaga yang menaungi Museum Benteng Frederick itu siapa aja ya Mbak Ira? Kami Museum Benteng Frederick itu berada pengelolaannya di bawah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kalau dinas gitu ada kaitannya nggak Mbak dengan Benteng Frederick? Nggak ada kaitannya dengan dinas, tapi untuk kepemilikan tanah dan bangunan, benteng ini masih punya Keraton Jogja. Jadi secara pengelolaan kami di bawah kementerian, tapi bangunan dan tanah itu punyanya Keraton Jogja.
Jumlah pengunjung rata-rata per bulannya itu kisaran berapa? Jumlah pengunjung rata-rata per bulan itu bisa sampai 20 sampai 30 ribu. Wow. Iya, jadi kalau sampai puncak sekitar bulan Juli sampai September itu mungkin bisa sampai 40 sampai 50 ribu. Iya, high season. High season. Yang terakhir, mengapa Museum Benteng Vredenburg itu menjadi badan layanan umum, Mbak? Kenapa Museum Benteng menjadi badan layanan umum? Karena memang sudah program dari pusat, jadi ada maksud dari dari kementerian untuk menjadikan yang tadinya UPT, unit pelayanan teknis, itu dikembangkan menjadi badan layanan umum yang lebih bisa fleksibel untuk melakukan perubahan dan percepatan layanan kepada masyarakat. Dan juga kalau badan layanan umum itu kan untuk membuat inovasi yang istilahnya dalam tanda kutip lebih berani, itu kan lebih mudah dikerjakan kalau bentuk kita adalah badan layanan umum daripada unit pengelola teknis. Jadi ini adalah peristiwa ketika Ibu Kota Indonesia pindah dari Jakarta ke Jogja pada waktu itu, karena Jakarta dianggap sudah tidak aman oleh para pimpinan negara kita. Alasannya ada satu tokoh kita namanya Sultan Syahrir yang mau dibunuh sama Belanda, makanya kemudian dianggap keamanan Jakarta itu sudah tidak bisa lagi untuk jadi Ibu Kota Indonesia. Nah, makanya diputuskan kalau Ibu Kota kita harus pindah, pilihan satu-satunya cuma Jogja. Kenapa Yogyakarta yang dipilih jadi Ibu Kota? Karena ya cuma Sultan IX sendiri yang berani menyanggupi kalau wilayahnya digunakan untuk menggantikan Jakarta dengan konsekuensi yang sangat besar. Tentunya secara keamanan, Belanda atau Sultan IX itu berani menjamin kalau Belanda tidak akan menyerang para pimpinan negara kita. Terus nanti seluruh biaya pemerintahan termasuk gaji para pimpinan negara kita ketika ada di Jogja semuanya dibayarkan oleh uang keraton. Makanya diputuskan Ibu Kota Indonesia pindah dari Jakarta ke Jogja. Sejak tanggal 4 Januari 1946, Ibu Kota Indonesia resmi di Yogyakarta. Nah, ini adalah gambaran ketika para pimpinan negara kita pindah, mereka naik kereta api namanya kereta api luar biasa. Kenapa namanya luar biasa? Karena kereta apinya nggak punya jam keberangkatan. Jadi semua kereta api yang lewat pada waktu itu dari Jakarta yang perjalanan ke Jogja, entah itu pagi, siang, sore, malam, semuanya harus berangkat mengikut para pimpinan negara kita. Karena mereka ya pindah ke Jogja nggak seorang diri, semua keluarganya dibawa serta. Wow. Oke, kita geser. Ini sejarah berdirinya UGM. Menarik kenapa UGM masuk dalam rangkaian revolusi, karena UGM ini adalah universitas pertama yang dibangun setelah Indonesia merdeka. Alasannya pada waktu itu universitas yang ada di Indonesia kebanyakan itu semuanya adalah buatan Belanda. ITB, kemudian UI, itu kan contoh universitas yang dibangun sama Belanda. Nah, di masa awal kemerdekaan tidak ada universitas yang semangatnya dari orang Indonesia. Makanya kemudian Presiden Soekarno mengusulkan kepada Sultan IX untuk membuat universitas yang semangatnya dari orang Indonesia sendiri. Makanya dibentuklah Universitas Gadjah Mada yang dulu merupakan gabungan dari beberapa sekolah dan fakultas yang ada di Solo, Klaten, dan Jogja. Yang dulu juga ketika awal kuliah itu di di Sitinggil Keraton. Sebelum kan sekarang pindah ke Bulak Sumur. Ya. Jadi tanah di Bulak Sumur pun itu juga pemberian dari Keraton Jogja. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah bukti kalau orang Indonesia ini sebenarnya pintar. Dari dulu orang Indonesia itu pintar. Ini salah satu buktinya. Ini adalah granat yang dulu kita buat sendiri untuk melawan Belanda. Ini asli buatan Jogja di pabrik senjata Demak Ijo. Namanya adalah granat Gambio. Kenapa disebut granat Gambio? Karena dia punya rumbai-rumbai. Dan cara kerjanya sama dengan granat sekarang. Jadi nanti tuas atas ini ditarik, kemudian dilempar dan dia akan meledak. Bahan bakarnya dulu adalah bubuk mesiu.
besi itu kalau kita dulu apa namanya main petasan mercon Iya. nah itu dibuka, nah itu bubuk mercon gitu. Sekarang mungkin dia anak-anak taunya bubuk mercon. Kalau ini apa Mbak yang? Kalau ini kita orang Jawa menyebutnya dengan sentir atau lampu minyak. Walah, ini tuh bawahnya itu. Ya, dulu kan masih besar. Lampu minyak atau sentir atau tintir atau dian biasanya kita kan pakai atau semprong. Iya. Di banyak daerah juga beda-beda namanya. Oke, lanjutkan. Granat. Oke, nah ini peta wilayah Indonesia yang warnanya berbeda. Kenapa? Karena yang merah untuk negara kita adalah Republik Indonesia, sementara yang kuning adalah Republik Indonesia Serikat yang waktu itu masih diakui di bawah penguasaannya Belanda. Nah setelah kita merdeka di tahun 45, ternyata Belanda nggak puas kan? Dia mengajukan naik perjanjian Naggasaki di bulan Maret 47, disepakati bentuk negara kita yang Republik Indonesia wilayahnya hanya Sumatera dan Jawa. Tapi karena di masa ini juga nggak puas, kenapa? Karena wilayah perkebunan di Sumatera dan Jawa yang prospek ekonominya masih besar belum mereka kuasai. Kemudian nanti di bulan Juli 1947 Belanda menyerang kita dengan agresi militer Belanda yang pertama. Setelah itu kemudian naik perundingan lagi di perjanjian Renville di tahun 48. Akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah perkebunan kita yang diakui sebagai Republik Indonesia hanya sebagian Sumatera. Agresi kedua lagi unsur ini menghadapkan peristiwa yang Jogja. Makanya yang ditampilkan di sini langsung agresi yang kedua di bulan Desember 48. Belanda menyerang Yogyakarta. Itu kenapa Jogja yang diserang? Karena ya kota kita adalah Yogyakarta. Alasan pertama. Alasan yang kedua karena Belanda mau menunjukkan penguasaannya di dunia terhadap Indonesia. Nah, dampaknya besar banget ke Yogyakarta dan Indonesia karena akhirnya Yogyakarta berhasil dikuasai sama Belanda. Kita mengalami kekosongan kekuasaan karena Soekarno dan kita semuanya berasal dari Sumatera. Kemudian Sultan Sembilan juga harus ditahan di rumahnya sendiri. Kemudian Jenderal Sudirman juga menolak. Dan Belanda di periode ini tidak pernah mau menamakan aksi yang mereka lakukan sebagai sebuah serangan, tapi mereka berusaha menyebutnya dengan aksi kolonial. Karena kita walaupun sudah merdeka ini dianggap sama mereka sebagai warga negara Belanda yang mau memberontak terhadap negara. Jadi kita dianggap sebagai perusuh maksa mereka. Ini kita harus dibuktikan secara nyata oleh yang dilakukan Belanda sama agresi. Di agresi militer yang kedua, jadi kita nggak diem aja diserang Belanda, tapi kita membuat sebuah serangan balasan, namanya adalah serangan umum 1 Maret. Kenapa serangan 1 Maret ya? Karena dilakukan di tanggal 1 Maret 49. Itu tujuannya tidak untuk mengalahkan Belanda, tapi untuk memberitahu dunia internasional kalau Indonesia merdeka itu masih ada. Jadi pada waktu itu tempat-tempat di Yogyakarta yang dikuasai oleh Belanda itu kita rebut kembali. Jadi atau juga bisa dikatakan membebaskan Yogyakarta dari Belanda. Dan serangan ini hanya boleh dilakukan selama 6 jam. Makanya juga disebut sebagai serangan 6 jam di Jogja. Kenapa itu Mbak? Kenapa harus 6 jam? Iya. Jokesnya, jadi serangan ini dimulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu adalah berakhirnya jam malam Belanda. Jadi semalaman Belanda patroli, kalau sudah jam 6 mereka tidur. Pas tidur kita menyerang mereka. Kenapa nggak boleh lebih dari 6 jam? Bangun. Betul. Kalau mereka bangun, tahu kita menyerang mereka, kita yang habis. Dan beberapa titik serangnya ini ada di Hotel Tugu atau di perempatan Malioboro yang di utara itu. Terus kemudian di KM 0
BNI 46 sekarang, PT Vredenburg, gedung BI itu dulu dikuasai sama Belanda. Ini hotelnya masih nggak, Pak? Hotel Tugu masih, tapi sudah hancur. Yang di seberangnya pintu timur stasiun itu kan ada tembok yang besar, tinggi. Nah Iya. itu di dalamnya itu sebenarnya Hotel Tugu. Oh, yang itu. Tapi ya karena itu kan secara kepemilikan masih di bawah keluarganya Pak Harto. Nah itu tidak terjadi titik temu pembahasan dengan Kementerian Pendidikan. Terus kayak dibiarin aja. Sayang banget. Sebenarnya dari kebudayaan itu sudah wis lah diwenehke awak dhewe wae lah. Timbang mana-mana kan, tapi dari pihaknya keluarga Cendana tidak melepaskan. Berakhir pada Nah ini salah satu yang aku bilang tadi, apa ya, sebagai media digital untuk memberikan atraksi yang lebih modern kepada pengunjung. Jadi nggak cuma lihat, baca, tapi juga ada animasinya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah dari serangan umum tadi, kemudian Belanda dituntut untuk menarik mundur semua pasukannya yang masih ada di Jogja. Peristiwa itulah yang kita namakan dengan peristiwa Jogja kembali. Jadi bagaimana Yogyakarta itu berhasil kita rebut dari tangan Belanda. Nah, terus tadi para pimpinan negara kita yang diasingkan ke Sumatera juga kembali masuk ke Jogja. Terus ditutup dengan juga selesainya perang gerilya Jenderal Sudirman di tanggal 10 Juli tahun 49. Jadi sampai di titik ini akhirnya kita berhasil menunjukkan kepada dunia internasional kalau Indonesia merdeka itu masih ada. Tekanan terhadap Belanda itu semakin besar. Makanya nanti di titik akhir proses perundingan kita dengan Belanda adalah dengan konferensi Meja Bunda, dimulai nanti sekitar bulan Agustus tahun 49, diawali dengan mini konferensi inter-Indonesia yang pertama. Nanti disepakati bentuk negara kita adalah Republik Indonesia Serikat. Di Den Haag disepakati akhirnya Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia bukan 17 Agustus 45 tapi 27 Desember 1949. Itu pun juga konsekuensi besar harus kita bayar, karena untuk mendapatkan pengakuan Belanda justru kita yang harus membayar utang perang sama mereka, jumlahnya sekitar 4,5 miliar gulden yang tadinya Belanda mengajukan 6,5 miliar. Kalau dirupiahkan sekarang 4,5 miliar itu setara dengan 500 triliun. Apakah itu dibayar lunas? Dan itu bahkan sampai di tahun 56 kita menghentikan pembayaran itu, dan itu sisa dari tahun 49 sampai 56 itu aku baca itu hanya sekitar 400 miliar tersisa di masa itu loh. Itu kita harus bayar 500 triliun. Dan zaman dulu. Iya, zaman dulu. Dan nggak sampai di situ. Di masa awal kemerdekaan itu walaupun kita sudah merdeka dari Belanda, tapi perusahaan-perusahaan Belanda yang masih ada di Indonesia itu profitnya masih mengalir ke Belanda. Jadi double Belanda sebenarnya mendapatkan melepaskan kemerdekaan. Padahal Suriname di tahun 75 ketika mereka merdeka itu dikasih kompensasi sama Belanda 3,5 miliar gulden. Kenapa kita mau bayar ya? Karena kita nggak mau jadi bagiannya Belanda. Sebaliknya kenapa Belanda juga ngotot tidak mau melepaskan kita, ya wajar. Secara ekonomi masih banyak yang bisa untuk dieksploitasi. Yang kedua karena mereka sudah menganggap Indonesia ini ya rumah kedua untuk mereka. Mereka nggak cuma punya tanah sepetak 2 petak, mereka sudah punya kehidupan baru di sini, makanya ya wajar. Nah ini di depan kita ini adalah pelantikan Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Yang melantik adalah Mr. Asaat yang tadi saya sebutkan. Jadi setelah melantik Soekarno jadi Presiden RI, kemudian Asaat naik jadi Presiden RIS. Kebalik. Jadi setelah melantik Soekarno jadi Presiden RIS, Asaat naik jadi Presiden RI.
Tapi kenapa namanya tidak banyak disebut di buku sejarah kita, karena nanti di tahun 50-an saat itu terlibat dengan Syafruddin Prawira Negara dalam PRRI Permesta. Jadi mungkin menurut negara saat ini sampai sekarang masih dianggap sebagai pemberontak. Walaupun Syafruddin Prawira Negara itu sudah jadi pahlawan nasional. Nah, ini juga menarik. Nah, sampai di sini peran Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia selesai. Setelah penandatanganan konferensi meja bundar di 27 Desember 49, kemudian sehari setelahnya di tanggal 28 Desember 1949 Soekarno kembali lagi ke Jakarta, dan ini menjadi titik akhir peran Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia, dan ibu kota Indonesia pindah lagi dari Jogja ke Jakarta. Jadi lebih kurang Yogyakarta jadi ibu kota Indonesia itu selama 4 tahun. Gitu. Nah, ini terakhir, ini ada pesan perjuangan yang disampaikan sama Soekarno. Katanya Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaannya hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu. Di Museum Benteng Frederick juga ada sebuah game yang bisa dimainkan seperti games ini. Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Oh, jadi pertama kali ke Frederick ya, Mbak? Iya. Kalau menurut Mbaknya, gimana? Museumnya ini apakah gimana ya? Dari atraksinya mungkin menurut Mbak gimana? Menurut saya dari segi visualnya bagus sekali, karena di sini kita dapat gambaran bagaimana kejadian di masa lalu, bagaimana tokoh-tokoh kita dalam memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana proses kemerdekaan, bagaimana peralihan mata uang dari mata uang Belanda ke Jepang, terus sampai terjadilah sekarang kita jadi dapat mata uang Indonesia sendiri gitu. Banyak sih yang didapat dari dari segi visual ya. Berarti bagus di visual ya, Mbak? Bagus di visual, dan dengan teks yang diberikan, kayak ini kan ada teksnya, jadi kita bisa punya gambaran bagaimana kejadian di masa lalu gitu. Oh gitu. Ya. Kalau dari segi fasilitasnya gimana nih, Mbak? Kebetulan baru masuk di sini sih, okay. tapi bagus sih, sangat bagus. Adem. Iya. 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 Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Kami dari Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi UGM ingin menanyakan beberapa hal terkait Museum Benteng Frederick ini. Bagaimana sih fasilitas-fasilitas yang ada di Museum Benteng Frederick ini? Kalau fasilitas, ya kalau dibandingkan dengan objek wisata yang lain, yang kita ya samalah. Ada toilet, ada musola, ada ruang UKS, ada ruang laktasi, ada ruang-ruang yang lain juga ada. Kemudian untuk keamanan di sini bagaimana ya, Pak? Keamanan kami jamin aman. Kalau misalnya ada barang-barang yang kehilangan tuh, kalau ketemu dengan pihak keamanan kami di sini, itu pasti kembali. Dan misalnya kalau tidak bisa, misalnya ketinggalan, itu kami berusaha mencari identitasnya itu. Mungkin lewat media sosial, kan kita juga punya medsos kan? Ya. Nah, itu kita upload di medsos. Nanti yang bersangkutan bisa ambil di sini. Mungkin itu saja, Pak, pertanyaannya. Terima kasih ya, Pak, sudah berkenan menjawab pertanyaan dari kami. Oke. Halo, kenalin aku Ayu Mawana Diva, Duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 untuk Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Teman-teman bisa panggil aku Ayu atau Maun. Ya. Nah, mungkin juga bisa diceritakan secara singkat saja, Mbak, bagaimana bisa menjadi Duta Museum Benteng Frederick. Oke. Jadi perjalanan menjadi Duta Museum itu dimulai pada bulan November tahun 2021, karena memang pemilihannya itu biasanya di akhir tahun sebelum mulai masa jabatan kita. Masa jabatan kita dimulai pada bulan Desember 2021, tapi kita terhitungnya sebagai duta tahun 2022, Januari hingga Desember tahun 2023. Jadi masa jabatan 2 tahun itu benar-benar full 2 tahun, dari awal tahun sampai akhir tahun, seperti itu. Kalau
memilih di Fredericksburg itu plotting atau memilih Mbak? Kalau pemilihan terkait dengan pembagian museum itu sebenarnya pada hari terakhir karantina kita diminta untuk mengisi form. Jadi formnya itu berisi tentang museum mana saja, ada 3 opsi. Museum mana saja yang ingin kita tempati. Terus kemudian kenapa pengen di museum itu gitu. Dan dari situ diseleksi kan dari 38 itu mungkin dengan mempertimbangkan beberapa aspek gitu, karena museum itu sendiri mereka juga punya biasanya punya kriteria, punya request kepada dinas kebudayaan. Misalkan duta Fredericksburg itu mintanya cewek gitu, katakanlah duta Fredericksburg mintanya cewek, terus kayak kalau di Fredericksburg harus harus ada plusnya di katakanlah di public speaking, karena memang kalau misalkan di Fredericksburg itu sering dipakai buat acara-acara nge-MC seperti itu. Kalau perannya duta museum Benteng Fredericksburg itu apa saja itu Mbak? Tadi edukasi, terus yang lainnya apa Mbak tadi? Sebenarnya kalau misalkan duta museum itu semuanya tadi Fredericksburg atau di museum lain itu perannya adalah sebagai role model ya. Jadi kita ini masuknya ke dalam ranah publikasi. Jadi memang fokusnya adalah misalkan kita mensosialisasikan lewat TikTok, lewat Instagram, kemudian kita juga dituntut untuk kalau setiap bulan itu menulis jurnal di website seperti itu. Baik. Selanjutnya, Cici. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya ya Mbak. Menurut Mbak Ayu sendiri sebagai duta Museum Benteng Fredericksburg, apa aja sih daya tarik utama yang dimiliki oleh museum ini? Kalau daya tarik tentang museum itu sudah pasti yang pertama, Museum Fredericksburg itu letaknya strategis. Jadi memang dia terletak di pusat kota gitu. Jadi sangat mudah untuk wisatawan itu masuk seperti itu. Karena kan tergabung dari isu kan ada beberapa museum Benteng Fredericksburg, Sono Budoyo, Taman Pintar, Keraton dan lain-lain. Nah, yang paling sering menjadi opsi kenapa Fredericksburg dikunjungi itu adalah yang pertama wisatawan itu penasaran. Jadi karena bentuk bentengnya itu memang benar-benar masih asli dari zaman penjajahan dulu, meskipun itu sudah mengalami beberapa renovasi oleh Sultan ya, karena memang sempat pada waktu ada gempa itu juga roboh, dan juga dulu itu Fredericksburg kan dari kayu, sekarang udah dari beton seperti itu. Nah, arsitektur benteng yang dengan ciri khasnya Belanda dan Jepang itu membuat masyarakat itu tertarik gitu. Jadi dari awalnya itu dari depan. Kemudian setelah masuk, mereka baru tahu ternyata di Museum Benteng Fredericksburg ini kan awalnya kalau anak-anak zaman sekarang suka buat foto-foto gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata setelah masuk ternyata ada sisi edukasinya di dalam, kan di dalam itu banyak diorama. Jadi masyarakat itu tidak hanya berwisata untuk melihat-lihat gitu, cuman juga bisa belajar dari diorama-diorama itu tentang sejarah Indonesia, utamanya beberapa insiden yang waktu itu terjadi di Yogyakarta seperti itu. Kemudian untuk fasilitas di Museum Fredericksburg menurut Mbak Ayu sendiri bagaimana? Kalau fasilitas sejauh ini Benteng Fredericksburg itu sedang mengusahakan dan sudah merealisasikan beberapa program untuk anak-anak difabel, orang-orang difabel. Jadi kerjasamanya juga kami dengan SLB di Yogyakarta seperti itu. Terus fasilitasnya ada banyak sih, ada toilet, ada musola, ada pusat informasi layanan, ada perpustakaan. Nah, perpustakaan ini mungkin jarang diketahui orang dan jarang dikunjungi ya. Padahal di perpustakaan ini untuk bidang edukasi atau pendidikannya itu sangat mendukung. Untuk teman-teman biasanya memang banyak sekali teman-teman magang yang memakai perpustakaan untuk mencari referensi ketika mereka misalkan bikin laporan akhir dan lain sebagainya kayak gitu. Terus juga di benteng itu ada beberapa gedung yang bisa disewa untuk teman-teman ketika ada acara gitu. Jadi karena Museum Fredericksburg itu sekarang berubah sistem operasionalnya menjadi BLU. Jadi dulu yang ketika teman-teman cuma bisa minjem dengan makai surat, sekarang itu ada beberapa yang
harus disewa seperti itu. Terus juga di Museum Band Vredenburg ada bioskopnya. Jadi biasanya setiap 1 atau 2 minggu sekali di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ada pemutaran film pilihan dari Museum Band Vredenburg. Seperti itu. Selain itu yang terbaru ada ruang podcast. Jadi di gedung N atas itu kita gunakan untuk podcast. Itu tujuannya sebagai edukasi digital. Seperti itu sih. Baik, kemudian ada nggak sih Mbak target wisatawan khusus di Museum Benteng Vredenburg ini? Sebenarnya kalau secara nominal, kalau membicarakan target itu kita nggak punya ya, misalkan kayak sehari harus 1.000, harus 2.000. Cuman kita selalu mengevaluasi dari hari-hari dan juga bulan-bulan sebelumnya. Nah dari situ kita punya 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 visi misi untuk selalu meningkatkan jumlah kunjungan gitu. Jadi karena memang tujuan kita adalah untuk mencari sahabat museum sebanyak-banyaknya gitu. Dari situ kan kita tahu ternyata daya tarik masyarakat tuh meningkat atau menurun ya grafiknya seperti itu. Karena memang tujuannya kan untuk terus ditingkatkan seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Mai. Mbak, saya lanjut untuk pertanyaannya ya. Nah, Ya. ada nggak sih Mbak cerita menarik atau fakta unik dari Museum Vredenburg-nya sendiri yang mungkin orang-orang itu belum tahu gitu? Kalau ternyata di Vredenburg ini ada ini. Kalau cerita unik tentang Vredenburg itu mungkin ini out of the topic kayak dari segi yang ya mungkin udah ada beberapa yang kayak meliput ya. Karena kan memang benteng terkenal dulunya sebagai benteng pertahanan gitu. Mungkin biasanya orang-orang bakal nanya nih kayak kenapa sih namanya Vredenburg gitu. Sebenarnya dulu itu namanya Rustenburg, bukan Vredenburg gitu. Jadi dari benteng pertahanan artinya ke benteng peristirahatan gitu. Karena memang dulu dipakai tentara-tentara Belanda, tentara Inggris untuk sebagai markasnya mereka gitu. Terus kemudian ketika sudah berhasil ini sebenarnya masuknya tergolong ke sejarah sih. Cuman karena jarang orang baca di website, jarang juga yang mau mencari tahu. Ternyata pernah mengalami peralihan nama gitu dari Rustenburg ke Vredenburg seperti itu. Pada akhirnya itu digunakan sebagai benteng peristirahatannya tentara-tentara Indonesia kayak gitu. Terus kalau misalkan mau cerita yang unik ya biasanya anak-anak yang event atau anak-anak yang misalkan lagi ada acara di situ yang dalam tanda kutip kurang sesuai dengan norma yang diberlakukan di situ akan mengalami hal-hal mistis gitu sih. Berarti ada hal mistisnya juga gitu ya Mbak ya. Ya, tapi itu juga cuman buat orang-orang yang memang melanggar kayak contohnya tidak menjaga kebersihan, terus kayak melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, kayak misalkan tiba-tiba ngeludah di sembarang tempat atau buang sampah yang tidak pada tempatnya kayak gitu-gitu biasanya. Makasih. Nah, lanjut. Bagaimana ya Mbak caranya kayak agar generasi sekarang itu lebih cinta sama museum gitu, lebih suka untuk datang ke museum gitu Mbak? Ya, itu sebenarnya salah satu upaya yang terus kita lakuin ya. Jadi gimana sih biar orang-orang tuh suka museum? Nah itu adalah tantangan buat kita. Nah Benteng itu punya beberapa program. Salah satunya adalah kerjasama. Kita ini punya mitranya adalah siapa? Mitranya adalah komunitas malam museum, kemudian komunitas 45, ada sepeda tua, ada banyak sekali komunitas yang dirangkul museum itu yang dijadikan sebagai mitra. Nah, kemudian bersama dengan mitra-mitra itu kita mengadakan kegiatan atau kita mengadakan kegiatan sendiri by self gitu. Jadi dari benteng gitu, dari benteng itu sendiri. Nah, yang akan berlangsung nanti itu di tanggal 23 Agustus sampai 23 September itu adalah Vredenburg Fair.
Nah dari situ kan masyarakat jadi tahu kayak oh di Frederick Fair mitranya ternyata kita kerjasama nih dengan katakanlah SD negeri mana SDN Kasihan Bantul misalkan atau SDN SLBN 2 atau dari Marsudiri nih atau kita juga bekerja sama misalkan dengan SMA Tumbuh. Nah kerjasamanya seperti apa? Nanti mereka akan menjadi penampil di acara kita. Tuh. Jadi secara tidak langsung mereka sudah pasti datang ke museum dan setelah tampil mereka akan melakukan yang namanya jelajah museum. Jelajah museum itu jadi berkeliling ke seluruh diorama-diorama kayak gitu. Berarti memang acara-acara khusus dari bentengnya ini banyak sekali ya Mbak ya? Banyak. Sebelum BLU itu banyak. Karena BLU itu memang berbeda sistem operasional. Jadi untuk tahun ini dari Januari sampai Juni ini masih tergolong vakum ya. Mungkin mulai 2024 nanti sudah ada beberapa program dari BLU yang fix, yang dalam arti kalau BLU ini karena basisnya kita adalah meningkatkan pendapatan. Jadi mungkin di Benteng nanti bakal didesain kayak ada kafenya kayak Sono Budoyo, terus juga ada minimarketnya bukanya sampai malam seperti itu. Jadi museum itu tidak dinilai sesuatu yang saklek gitu loh, cuman tapi juga sesuatu yang hidup di masyarakat gitu. Terus juga kalau misalkan dari Dinas Kebudayaan kebetulan ada program yang namanya Wajib Kunjung Museum. Nah Wajib Kunjung Museum itu pendaftarannya melalui Dinas Kebudayaan. Nanti teman-teman yang daftar itu bakal keliling ke museum-museum secara gratis, transportasi juga dapat makan siang dari Dinas Kebudayaan dan ada merchandise-nya. Oh, menarik. Oke, baik Mbak. Pertanyaan dari saya segitu aja. Karena sudah cukup menjawab semua yang ingin saya tanyakan gitu. Ya, gimana Ira? Wah, keren banget narasumber kita. Terima kasih banyak Mbak. Maaf mengganggu waktu. kolonialisme Belanda di Museum Benteng Frederick dan juga di Jogja. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa, jangan lupa datang ke Museum Frederick.